Tapi ikhlas dalam menjadi suami, ikhlas ketika mendidik istri, lalu menafkahi istri, dan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan pride kita sebagai laki-laki, bukan kedudukan kita sebagai pemimpin. Oh, itu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah jadi suami, berat nggak jadi suami? Terus kenapa nikah? Astagfirullah. Berat, Ustaz. Oh, menjadi suami itu beratnya luar biasa lah. Berat lah jadi suami. Ditanya di hadapan Allah di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus nafkahin gitu. Didik ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cara menjaga istri dan anak dari api neraka apa? Ajarkan agama dan didik dia dengan adab yang benar. Oh, itu susah. Didik. Susah. Tapi ikhlas dalam menjadi suami. Ikhlas ketika mendidik istri, lalu menafkahi istri. Dan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan pride kita sebagai laki-laki. Bukan kedudukan kita sebagai pemimpin. Oh, itu susah. Susah. Secara umum kita, kalau istri suaranya naik, suara kita gimana? Hah? Jujur aja lah. Paling gak masuk surga dari kejujuran. Hah? Ya, suara kita naik lagi nggak? Kenapa suara kita naik lagi? Benar untuk mendidik itu? Atau kepancing? Hah? Atau saya perlu tanya saf belakang? Kepancing. Kalau kepancing berarti itu kepentingan siapa? Kepentingan Allah? Bukan. Pribadi gitu. Susah. Ibu-ibu jadi istri gampang atau susah? Ngadepin bapak-bapak di depan ini gampang atau susah? Oh, kencang hadir. Susah ngadepin hadirin sekalian. Terus harus nurut, harus taat. Udah nurut, taat, lupa dikasih nafkah. Gitu. Karena itu susahnya minta ampun. Tapi ikhlas menjadi istri jauh lebih susah. Hadirin. Ya lebih susah. Oh, susah ikhlas jadi istri. Jadi orang tua, didik anak-anak gampang apa susah? Hari gini nih, didik anak, dijagain dan seterusnya. Oh, susah. Udah capek-capek kita didik, terus kita sekolahkan di sekolah yang menurut kita terbaik, lalu biayanya mahal. Tiba-tiba dia bentak kita. Itu sakitnya luar biasa. Dia nggak mau ikut kita. Kita ke kanan, dia ke kiri. Oh, itu berat. Dia mau keluar dari rumah. Setelah 20 tahun di rumah gitu loh. Ketika belum bisa berdiri dengan kedua kakinya, makan pakai uang kita, semua pakai uang kita. Mentang-mentang sekarang udah punya kerjaan, dia mau keluar rumah dan nggak pedulikan kita. Lalu pas keluar kita nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya. Kita mau ke rumah sakit, dia nggak pernah ada untuk nganterin kita. Hadirin Allah muliakan. Wih, itu susahnya minta ampun. Terus kalau kita tersinggung itu benar karena Allah atau karena kita sebagai orang tua nggak dihargai? Susah jadi. Lalu masihkah kita meremehkan keikhlasan dan menganggap keikhlasan itu pelajaran anak TK, pelajaran anak SD, sedangkan setiap episode kehidupan kita selalu berkaitan dengan ini dan kita berantakan gara-gara ini.
Sebagaimana kita bahagia kalau kita bisa mewujudkan hal ini. Susah, benar-benar susah. Dan ini pengaruhnya kemana-mana. Benar-benar sulit. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Al-Imam Ahmad bin Al-Halim, orang yang ikhlas itu, biha itu yakununa indil haqqi bila khalqin, wa indal khalqi bila hawa. Aduh, berat banget hadirin. Ini saya bagian nerjemahin aja ya hadirin. Ini berat banget. Kata para orang yang ikhlas itu, udah berhadapan dengan kebenaran, itu nggak ngelihat orang, bayangin. Orang ikhlas itu kalau udah lihat kebenaran udah ada, itu nggak ngelihat orang lagi. Dan kalau berinteraksi dengan makhluk nggak pakai hawa nafsu, gimana caranya coba? Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan kita masih bilang ini gampang. Berinteraksi dengan orang nggak pakai hawa nafsu, hadirin. Kaki kita cantengan terus diinjek ketika lagi nyari sendal. Dan orang itu minta maaf, mohon maaf akhi. Masih bisa bilang, nggak apa-apa. Bisa. Oh, kan minta maaf dia. Terus gunanya marah-marah sama dia apa? Kan udah minta maaf. Dan dia nggak sengaja. Gitu. Nggak sengaja. Bisa nggak bilang begitu? Indal khalqi bila hawa. Anda berinteraksi dengan orang, nggak pakai hawa nafsu. Murni itu hak Allah tabaraka. Gimana caranya coba? Kalau kita nggak dijaga sama Allah. Itu tadi. Itu kan berat tadi sekarang. Misalnya dalam rumah tangga tadi, suami kita melakukan kesalahan fatal, atau istri kita tidak sesuai dengan harapan kita. Sikap kita gimana? Tersinggung, lalu segera minta cerai, atau kita berpikir bagaimana caranya agar istri saya atau suami saya bertobat kepada Allah SWT. Katanya ikhlas. Ketika nikah kan bilang, kenapa sih mau nikah? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Asik ya, untuk ibadah. Tapi begitu pasangan melakukan kesalahan, kok nggak disuruh taubat? Justru minta cerai. Kalau dia nggak mau taubat, lalu melakukan kesalahan yang kata para ulama, Anda harus bercerai jelas. Tapi ada sebagian, pasangan Anda sudah bertobat. Kok Anda masih sakit hati? Lalu kenapa Anda cecer terus? Lalu begitu Anda segala macam diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Apakah itu ibadah? Ibadah gitu. Ini masalah karena Allah atau karena kepentingan Anda. Itu gak mudah. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama mengatakan, sebagian dikatakan oleh Abu Nuaim, ithnatan ana u'alijuhuma mundhu 30 sana. Ada dua hal, ada dua penyakit yang aku obati semenjak 30 tahun yang lalu. Tarkut tama' fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillah. Yang pertama, menghilangkan ketamakan antara aku dengan manusia. Menghilangkan rasa pengen punya yang dipunyai oleh orang lain. Apalagi kalau sampai pada titik ingin merebut secara haram. Tamak gitu. Kalau dia punya, gue harus punya. Kalau dia punya ini, aku harus level dengan itu. Kompetisi antar manusia aja. Tamak. Harus jadi yang terbaik secara duniawi. Harus punya yang lebih daripada orang lain punya. Harus punya yang gak dipunyai oleh orang lain. Untuk menunjukkan bahwa saya nomor satu, saya lebih bagus daripada dia. Saya lebih kaya, saya lebih sukses. Yang kedua, ikhlas karena Allah kalau melakukan
melakukan sesuatu. Itu kata para ulama, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim, itu para ulama. Ini ulama loh ya, bukan mediocre. Ulama, bukan orang-orang yang gagal atau pecundang. Ulama, itu pengobatannya 30 tahun. Hadirin. Lalu sekarang kita, kok materinya tentang ikhlas sih? Nah ini ikhlas penting. 30 tahun ulama jungkir balik dalam masalah ini. Uwais Al-Qarni hadirin. Uwais Al-Qarni. Sebagaimana yang dibawa di riwayat, sebagaimana yang dibawakan dalam kitab Safatul Saffah atau Sifatul Saffah. Dalam Sifatul Saffah, Uwais Al-Qarni mengatakan, diriwayatkan, "Idza qumta fad'ullaha an yusliha laka qalbaka wa niyyataka." Kalau Anda melakukan sesuatu, doalah kepada Allah agar Allah memperbaiki hati Anda dan niat Anda. Jadi kalau kita mau ngerjain sesuatu, udah doa belum? Gitu. Doalah kepada Allah biar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Kalau kita mau kita keluar dari rumah, mau ke masjid, mau sholat atau mau kajian, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau ngaji, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau puasa, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau berbuat baik, membuat baksos atau membuat program-program sosial, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Lalu beliau mengatakan, "Falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma." Karena Anda tidak akan mengobati satupun penyakit yang lebih sulit daripada mengobati dua hal di atas. Mengobati penyakit hati dan mengobati ketidakikhlasan dalam niat. Allahu Akbar. Itu Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kata para ulama, siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang kata Nabi SAW, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau Anda bisa membuat Uwais mendoakan ampunan kepada Allah untuk Anda, mintalah agar Uwais mendoakan Anda. Allahu Akbar. Dan Uwais adalah salah satu simbol keikhlasan yang ada. Itu kata beliau susahnya mengobati keikhlasan atau mengobati ketidakikhlasan. Uwais itu yang dikatakan Nabi SAW sebaik-baik tabi'in rajulun yuqalu Uwais. Sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernama Uwais. Ini sebaik-baik tabi'in. Dan beliau mencapai derajat sebaik-baik tabi'in itu karena keikhlasan beliau. Itu saja mengatakan gak ada yang lebih berat dibanding mengobati ketidakikhlasan. Itu poin hadirin. Jadi ini harus terus diingatkan, harus terus disampaikan, harus terus menjadi bahan ibrah bagi kita semua.